bagaimana cara penggunaan alat gula darah. Ya, sebelum saya mulai dengan melakukan pemeriksaan gula darah, saya akan menjelaskan tentang alat-alat apa saja yang akan kita pakai. Pertama, kita pakai ini namanya Hensra, tahu ya? Hensra itu Hensra, sarung tangan. Ini alatnya, alat isi touch untuk pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol. Tapi kali ini kita pemeriksaan gula darah. Alkohol swab, lancet atau jarum, alat penusuk jarum, sticknya, stick gula warnanya hijau kalau ini ya. Di dalam stick ini ada dia punya kode, terus kapas yang kering. Sekarang kita akan mulai melakukan pemeriksaan gula darah. Saya akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu Mariance teman seri ya. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, pertama-tama kita pakai hand scrub dulu untuk membersihkan tangan kita dari kotoran-kotoran ya, bakteri. Ambil sedikit, lalu kita melakukan cuci tangan. Kalau di rumah, kalau di tempat kos bindu ada wastafel, ada tempat cuci tangan, bisa langsung dipakai saja di sana ya. Kemudian setelah itu kita pakai sarung tangan. Kenapa kita pakai sarung tangan? Supaya karena kita berkontak dengan darah pasien ya, untuk menghindari kita dari melindungi diri kita dari penyakit-penyakit yang bisa mengenai kita. Ya. Setelah itu ini alatnya, karena kita belum pasang baterai, kita pasang baterai dulu ya. Oke. Setelah itu kita ambil kodenya, kita tes dulu ini sama tidak, kodenya sama dengan yang di sini 3694 ya. Kemudian kita siapkan dulu ini penusuknya ya. Masukkan jarum. Tiga 3694 sama ya. Kemudian kita masukkan sticknya. Setelah itu kita bisa pakai jari telunjuk, tengah atau kelingking ya. Diusapkan dulu alkohol swabnya. Tunggu mengering, agak mengering. Kemudian kita pencetkan jarum di 5 baru kena ternyata ya. Terus ambil kapas kering kita ini dulu, baru kita ambil darahnya ya. Oke, tinggal tunggu hasilnya. Kalau hasilnya sudah ada, sudah keluar, itu tinggal kita pencatatan. Kalau gula darahnya di atas 100 kayak ini kan 135, masih normal ya. Tapi kalau di atas 200 berarti Ibu bisa konsulkan ke dokter atau puskesmas terdekat ya. Iya. Oke, kira-kira begitu cara pengerjaannya. Ada yang mau ditanyakan? Terus begini, kalau setelah ini, setelah tanya jawab, nanti Bapak, Ibu kader sekalian akan mencoba sendiri didampingi oleh kami. Bisa? Iya. Oke, silakan. Iya.
Yang saya mau tanyakan dok, maaf, terima kasih untuk waktu yang diberikan bagi kami. Yang saya mau tanyakan karena nanti kami turun ke masyarakat, mungkin dokter bisa menjelaskan kepada kami nilai normal dari gula darah tersebut supaya itu bisa kami juga sampaikan kepada masyarakat. Pertanyaan yang baik. Nanti begini, ada nilai normalnya. Nanti lebih gampangnya kita kasih ke tabel begitu kan? Warna merah, terus ada di sini nanti saya kasih warna merah, warna kuning, warna hijau. Kalau dia dikatakan kurang dari 140 itu masih normal. Kita bilang ibu masih normal, masih tanda hijau. Tapi kalau sudah di atas 140 sampai 199 itu prediabetes, artinya hati-hati bisa ke diabetes. Tapi kalau dia sudah merah lebih dari 200 berarti sudah diabetes, itu perlu pengobatan. Tapi kalau masih di bawah itu kita masih bisa anjurkan untuk macam prediabetes, mendekati diabetes, kita bisa anjurkan untuk kurangi makan makanan yang manis, pola makannya diatur, begitu Ibu Kader. Ya, satu lagi dok, biasanya kadang kita menjelaskan ke masyarakat, ya. Kadang kalau hasilnya sudah di atas 200-an kita kadang anjurkan ke puskesmas terdekat, tapi kadang mereka lebih memilih untuk mengkonsumsi ramuan, apa itu baik atau tidak. Jadi begini, obat gula darah itu harus dijelaskan dulu. Penyakit diabetes itu seumur hidup. Jadi obat ini harus diminum seumur hidup. Kalau ramuan boleh tapi hanya membantu, tidak untuk dipakai mengkonsumsi untuk menurunkan gula darah seterusnya. Karena ada obat yang dipakai untuk menurunkan gula darah. Kalau misalnya dia cuma minum ramuan ya, tanpa obat, turun sebentar, tapi tidak mempertahankan terus seumur hidupnya. Dia tidak akan membantu apa fungsi ginjalnya baik, tidak. Kalau dia cuma minum ramuan ya, hatinya dan fungsi-fungsi dalam tubuhnya baik atau tidak kalau dia makan dengan bersama-sama dengan ramuan. Takutnya tidak, ramuan dan obat diminum bersamaan tidak nyambung kan? Jadi malah merusak tubuhnya. Jadi lebih baik disarankan kalau mau minum ramuan boleh, tidak ada ramuan-ramuan yang sudah diteliti, oke boleh ya, tapi itu harus ada jarak. Jangan setiap hari ramuan, setiap hari obat. Mungkin 1 minggu 1 kali ramuan, yang lain tetap obat, tetap dikonsumsi. Kira-kira seperti itu. Ya baik dok. Ya. Begitu Ibu. Ya. Ibu siapa nama? Ibu Esther. Ibu Esther, terima kasih. Tepuk tangan dulu Ibu Esther. Sekarang dokter bisa minta salah satu Ibu Kader, dua untuk praktek. Ibu Esther mungkin. Pertama kita menggunakan hand sanitizer dulu. Sesudah itu kita memakai handphone, kebetulan handphonenya cuma satu. Ya karena tadi alatnya sudah dipasang, sudah digunakan oleh dokter, baterainya masih ada. Dan ini sih ada satu. Oh iya, terima kasih suster. Ibu boleh lepas dulu plastik. Oh iya. Sekalian dari awal. Oke baik. Baterainya kan sudah oke. Ya, sebelum kita menggunakan stick, terlebih dahulu kita pasang alatnya ini untuk memastikan kodenya sama atau tidak. Kode yang tertera di sini 3694. Sesudah itu sebelum kita memasukkan sticknya, kita pasang dulu jarum terlebih dahulu pada alatnya. Sesudah itu kita memasukkan stick di alat. Oh iya dong. Permisi jarinya. Kita gunakan kapas alkohol terlebih dahulu. Sesudah kita gunakan kapas alkohol
kita angin-anginkan sebentar untuk kering. Sesudah itu pemeriksaan gula darah. Kira-kira kedepannya Bapak Ibu kader sekalian mungkin bisa melakukan sendiri di tempat pelayanan ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, semuanya sudah dilakukan, kita bisa akhiri untuk hari ini ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu kader. Selamat pagi.